Sehat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karbi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, segenap pengurus, hadirin al-fadilah rahimakumullah. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir ke majelis ilmu. Semoga setiap langkah kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan khusus kepada para guru-guru kita, ulama-ulama kita, wakil Masjid Riyadhus Shalihin, tabarri'in, mutasaddiqin, dan juga pada kedua orang tua kita, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh al-Imam al-Arif billah Zainuddin Muhaddits al-Islam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali al-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu wa nafa'ana wal muslimina bi ulumihi wa anwarihi wa ulumihi amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'lima wat-ta'alluma wal-istifadata wal-ifadata ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.
sekalian berbahagia, kita kemarin membahas tentang rintangan yang ketiga. Untuk ibadah ini ada tantangan dari syaitan, ya, halaman 21 paling bawah ya. Siapa sih setan ini? Ada iblis, ada jin, ada syaitan, ya. Secara garis besarnya, yang namanya iblis ini dia abul jin, bapaknya jin, nenek moyangnya jin, namanya iblis. Kalau kita Nabi Adam itu kan bapaknya manusia. Nah, iblis berarti kayak Nabi Adam, ya. Anak-anaknya namanya jin, begitu. Adapun setan itu sifat jin yang apa namanya, sifatnya yang jelek-jeleknya, sifatnya kayak kita orang muslim, ya, manusia, tapi ada yang munafik misalnya, ada yang fasik, itu sama. Jin juga gitu, ya, jin yang kagak benar namanya syaitan. Nah, asyaitan sifatuh jin. Jadi kalau dalam Al-Quran sebutin juga manusia juga yang punya sifat yang jelek bisa dikatakan setan. Setan, ya, perbuatan dan sifatnya itu. Ini kata iblis, asal kata iblis itu dikata ablasa, punya mana la khairullah, artinya kagak ada kebaikan sedikit pun di dalam yang namanya iblis, gitu. Yang kedua, iblis juga diambil dari akar kata tai'as. Tai'as itu dia putus asa. Ketika Allah marah-marah, ya, Allah memberikan rahmat kepadanya, Allah usir, ada mulai tai'asnya. Nah, iblis ini menurut ceritanya, karena iblisu na'ilan, ya, wa azazina. Jadi dulu sebelum jadi iblis itu, ceritanya ini makhluk Allah juga yang tinggal di arasy penuh dengan kenikmatan. Namanya Na'il sama Azazil gitu. Jadi ketika itu Allah mengatakan nanti akan ada makhlukku yang menjadi iblis, kata Allah gitu. Akhirnya para malaikat datang ke Nazil, ke Na'il, minta didoakan agar semuanya selamat. Nah, ya. Ini si Na'il doain agar semuanya selamat, nggak jadi iblis. Dia doain orang lain, dia sendiri kagak doain dirinya, gitu. Ya. Ada salah satu riwayat mengatakan gitu. Jadi iblis wal jin bin jinsin wahid. Iblis sama jin ini sama jenisnya, apa namanya, dari api itu. Jin, iblis sama-sama dari api. Adam dari tanah. Yang ketika disuruh nyembah nggak mau, ya kan, dia merasa lebih baik daripada tanah. Ana khairun minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik, saya diciptakan dari api, Adam dari Hawa. Jadi Na'il yakun iblisan, ya, akhirnya yang dari dua itu yang menjadi iblis si Na'il menjadi iblis. Iblis punya anak keturunan semua namanya jin, ya. Nah, jin sebenarnya punya sifat-sifat, nama-nama.
Di antaranya itu setan. Jadi setan ya jin ya anak keturunan iblis gitu ya. Nah di sini dia selalu ganggu kita untuk ibadah. Nanti masuk ke hati kita macam-macam bentuknya ya. Kemarin disebut di atas dia sangat sangat pintar menggodanya, punya trik-trik khusus gitu. Bayangin Nabi Adam aja sampai tertipu kan ya, walaupun dalam tinjauan hakikat itu lain lagi ya. Memang itu salah satu sebab Allah turunkan khalifah ke muka bumi. Tapi kita balik ke kitab halaman 21 bagian bawah, kita ulang sedikit 1, 2, 3, 4 baris keempat dari bawah ada thumma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa lafatihi fid dini wal dunya wal akhirah. Thumma kemudian in ra'aynahu in itu namanya fil syarat, nanti ada jawab di biasanya. In ra'aynahu yataghallabu alaina alimna, ini jawab syaratnya alimna. Ra'ayna bi'il, jawabannya alimna. Jika kita lihat si jin ini ya yataghallabu alaina, terus menerus menggoda kita ya, menguasai diri kita gitu. Alimna, dan kita sadar ya, kita digoda. Tadi di atas sebelumnya apa? Selalu kita berlindungnya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ternyata kita sudah berlindung kepada Allah, terus ternyata ini gencar banget nih serangan jin ya, dengan segala ininya perangkatnya ya. Akhirnya apa, kita sadar ya, sadar kita jatuh dalam maksiat misalnya, jatuh dalam jauh dari Allah. Ya. Alimna, kita menyadari ya annahu ibtila'un minallahi ta'ala. Jadi Pak, kita sudah mulai sekuat tenaga mohon nama Allah jangan sampai kita tergelincir. Karena saking kencangnya ini ya, upaya setan untuk menyesatkan kita, jatuh kita tuh ya. Nah ketika kita jatuh, alimna, kita harus sadar annahu ibtila'un minallahi ta'ala ya, itu adalah ujian dari Allah. Untuk apa ujiannya kita diuji nih ya? Liyara sidqa mujahadatina, agar Allah melihat kebenaran mujahadah kita ya. Harusnya ketika dia jatuh udah harus bangkit lagi mujahadah, lawan ya gitu. Wa quwwatina, Allah yang melihat kejujuran kekuatan kita, benar ini. Amarhu subhanahu wa ta'ala ya wa yara sabrana, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana kekuatan kita gitu. Mohon diilustrasikan dengan anak kafir. Kama annahu sallallahu alaihi al-kuffara ma'a qudratihi ala kifayati amrihim wa syarrihim ya. Kama, sebagaimana annahu Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaina, artinya memberikan kekuatan kepada orang kafir, alaina ta'ala kalah kita ya, kita kalah orang kafir. Ma'a qudratihi ala kifayati amrihim, padahal ya dengan kekuasaan Allah bisa aja menghancurkan, menjatuhkan orang-orang kafir. Tapi kenapa kelihatan kita terpuruk aja, orang kafir menang aja ya? Ada hikmahnya.
Tidak lain tidak bukan liyakuna lana haddun minal jihad. Agar di situ Allah buka pintu, ada pintu jihad, pintu sabar menghadapi kesulitan, ada tamhis syahadah, disaring untuk kekuatan iman kita. Ya, bahkan terkadang kita bisa mendapatkan apa? Menjadi mati syahid. Oleh karenanya ulama saya mengatakan begini. Kalau ada di tengah kita orang-orang yang kita cintai atau di rumah kita ada musibah, bapaknya sakit, ibunya, anaknya, keluarganya, ya kan itu kelihatannya mata zahirnya kita menderita musibah, kesulitan. Padahal di situ artinya fatahallahu laka babal ibadah. Allah kasih buat Anda khusus pintu ibadah. Untuk misalnya isinya sakit, ya, buat yang ini sakit. Orang sakit kalau kita mata zahir kesian, tapi mata hakikat Allah sedang sayang kepada dia. Karena orang sakit, dia sabar, diampuni dosa-dosa, ya kan? Diangkat derajatnya, gitu. Kita yang ngadepin istri kita sakit, nah di situ dibuka pintu ibadah. Coba sabar lah kita urusin tuh istri, sabar lah kita malam-malam tuh istri minta obat pergi keluar, ikhlas enggak, ya begitu. Jadi di situ kasih pintu ibadah, gitu. Orang tua sakit, sebetulnya Allah kasih pintu ibadah kita tambahin. Allah pengen ngangkat derajat kita bagaimana nih? Dia ibadah sholatnya biasa aja, ibadah puasanya biasa aja. Pengen tahu nih, dikasih sakit orang tuanya, jadi pintu ibadah. Sabar nggak dia ngadepinnya, ikhlas nggak dia ngurusinnya, gitu. Ya. Ini juga sama seperti kita berhadapan dengan orang kafir. Kemudian ini dikuatkan dengan ayat kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Nah di sini Allah ingin tahu juga, memastikan mana orang-orang yang beriman dan mana juga di antara kalian orang-orang yang syuhada. Itu, ya. Ada aman, ada amin, ada aman, enggak aman. Jadi perlu pengen tahu juga. Ya. Wa qala ta'ala, ayat lain mengatakan am hasibtum an tadkhul jannata, apakah anda kalian mengira kalian masuk surga begitu aja, ya mana buktinya? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, ya sebelum terbukti Allah tahu mana orang-orang yang berjihad di antara kalian, gitu. Wa ya'lamus sabirin, mana orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar, orang yang jihad, nah itu pantas masuk surga dia. Fakadzalika hada, ya fakadzalika. Artinya ini kadzalika aja saya catat sarannya seperti luas juga. Maksudnya jadi jika setan terus saja mengganggu, maka di sana ada kesempatan untuk kita mujahadah, untuk kita berjuang. Ya, mungkin sekali kita kalah, kita bangun lagi. Kan Islam tuh, jangan kalah terus sama setan, harus menang. Bahkan kita harus mengalahkan setan. Tsumma inna muharabatahu wa qahrahu. Nah, sekarang bagaimana cara kita memerangi setan, mengalahkan setan? Nah, ini ulama ngajarin kita. Sesungguhnya muharabatahu, memerangi setan, wa qahrahu, dan mengalahkan setan. Fima qalahu ulama'una radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diutarakan oleh ulama-ulama kita, semoga Allah ridha kepada mereka, fi thalathati asya, pada 3 perkara. Ya. Bagaimana caranya kita menundukkan setan? Ini dalam seminggu ini kan kita sudah baca di kemarin. Ini kira-kira bapak-bapak sudah menang apa belum?
Ya. Wah, masih kalah. Kalau masih kalah, nah, kita tampil ilmu jadi biar menang besok ya. Ahaduha, yang pertama anta ta'arrafa wa tata'allama makaidahu wa hilahu. Ya. Yang pertama, Anda harus mengenal, mengetahui makaidahu, tipu daya setan. Wa hilahu, dan trik-trik setan gimana? Ya. Fala yatajasaru hina idzin alaika. Nah, ini maksudnya hina idzin, ketika Anda mengenali, memahami tipu daya trik-trik setan, katanya fala yatajasaru alaika. Setan kagak bakal berani sama ente. Ya. Paham Pak? Kalis ya, seperti seorang pencuri. Ingat Imam Ghazali jago menuliskan. Seperti seorang pencuri. Idza alima anna sahibad dari qad ahassa bihi farra. Maling masuk ke rumahnya, ya. Terus dia sadar, dia tahu ini pemilik rumah tahu nih. Kayaknya ada gua di dalam nih, ya. Lebih baik dia apa? Parah, kabur. Ya, saya terjemahkan secara harfiah. Kalis, seperti seorang pencuri. Idza alima, apabila dia menyadari, anna sahibad dari, bahwa pemilik rumah itu qad ahassa bihi, ya, merasa nih kayak ada maling, kayak ada yang nengok di jendela. Nah, si maling ini kalau dia udah merasa, wah saya udah mulai nutup, ada yang ngeliat nih, dia dia kan kabur, ya nggak jadi maling malah kabur dia. Begitu juga tuh, kalau kita sudah mengenal, mengetahui bagaimana tipu daya setan, trik-triknya, maka kagak berani setan sama kita. Ini kenapa setan berani sama kita? Kitanya ikut-ikutan goflah, nggak tahu mana musuh mana teman. Wasani, yang kedua, antastakhifa bid'awatihi. Nah, ini penting. Jadi godaan setan tuh kecil gitu. Ya Anda anggap remeh aja. Bid'awatihi, ajakannya, godaannya kagak seberapa kalah sama surga gitu. Ya kalah sama rahmat Allah gitu. Kata setan itu tuh bagus, tuh di samping ada kedai, ada khamr, ada perempuan, kalah sama surga gitu. Ya, nanti jangan diikutin tuh. Fala ta'allaqa qalbuka, ya. Jangan hatimu tuh ta'allaq, mikirin terus bidzalika, terbawa. Allah itu kan tergantung. Jadi artinya pas digoda setan pikiran terus apa? Ya. Wala tattabi'hu, dan jangan juga ngikutin ajakan-ajakan setan. Ya. Ingat nih, kemarin sudah disebutin juga tuh. Fa innahu bimanzilatil kalbi. Sesungguhnya setan itu kedudukannya sama seperti anjing. Anjingnya apa? Dikasih naat nih, an-nabih. Anjing yang selalu menggonggong. Coba gimana gonggong anjing? Ya, coba. In akbalta alaihi. Kalau ente ladenin tuh apa? Anjing, lalu kasih tahu, udah makin jadi dia, ya kan? Itu. Gimana? Ya. Aula bika walajjah. Dia akan terus menggonggong. Ya, betul nggak? Kalau anjing mah digonggongin malah gonggong, malah diladenin. Setan begitu. Kalau godaannya kita sambut tuh, pengen demen dia. Wa in a'radta anhu sakata. Ya. Dan jika Anda berpaling darinya, maksudnya jika Anda biarin aja tuh anjing gonggong, kita udah
kagak terbawa, sakata, itu anjing akan diem. Nah gitu. Ini setan jadi gemuk gara-gara kita juga, kasih kesempatan. Wassalisu, dan yang ketiga, ya ini cara untuk apa? Memerangi dan mengalahkan setan. Tadima dzikrallahi subhanahu bilisanika wa qalbika. Oh ini yang kagak boleh kosong, ya harus continue, terus menerus, ya zikir kepada Allah, mengingat Allah bilisanika wa qalbika, dengan lisannya dan hatinya. Memang nanti dalam tarbiyah itu zikir ada ini Pak, ada orang berzikir, orang awam baru dengan lafaznya dia. Makanya dalam haqaiq tasawuf itu orang berzikir pertama nyebut nutup zikirannya benar, sebagai orang hadat, ya betul. Yang kedua bagusnya dia paham arti-artinya, ya kan ada orang baca tapi gak paham maksudnya. Tuh zikir. Kemudian yang ketiga, pertama dia nyebutnya dengan lisan. Yang keempat, lisan maqalbi, nah, lisan sama hatinya. Yang kelima, lisan sama hati dan jiwanya, ruhnya. Nah, itu. Nah, kalau sudah begitu baru ada asar zikir dalam dirinya. Maka orang dulu baca Al-Fatihah sekali langsung. Sekarang kita Al-Fatihah 1000 kali udah asal-asalnya. Mungkin zikirnya goflah. Atau Bismillah juga begitu. Jadi antadi madzikrillah subhana bilisanika wa qalbika. Dua menyatu bareng. Gak boleh juga Pak, apa begini. Lisannya zikir Allah, hatinya kemana-mana, ini sama aja gitu. Kayak orang sholat, raganya sama Allah, hatinya jadi munafik gitu ya, menduakan, ya belum nyatu, harus menyatu. Latihan. Falaqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna dzikrallahi ta'ala fi jambi syaitan kal akilati fi janbi ibni Adam. Sesungguhnya mengingat Allah Ta'ala, ya itu janbi syaitan, menyakiti setan. Jadi kalau kita berzikir, oleh karenanya ada ungkapan dalam hadis itu yang namanya sarangnya setan di mana? Markas besarnya setan di mana? Di Arafah. Itu paling baik jinnya. Tapi pas kalau musim haji, al-hajju Arafah, itu nangis semua setan. Pada kering, orang pada berzikir di sini. Ya. Jadi sarangnya ada di Timur Tengah itu. Inna dzikrallahi ta'ala fi jambi syaitan. Sesungguhnya zikir kepada Allah menyakiti syaitan, katanya fi jambi ibni Adam, sebagaimana menyakiti anak Adam. Kalau akilah kapan? Menyakiti lambung manusia. Ini Pak, al-akilah ini penyakit yang sudah ma'ruf, yang ada di dalam perut kita. Orang sekarang menyebutnya penyakit apa? Apa yang perut? Lambung itu. Iya. Kemarin ada ustadz meninggal di Jati itu, Ustadz Mas'ud bin Haji Sayuti, adanya Ustadz Muhyiddin. Saya tanya kenapa itu? Kalau umurnya baru 41, ahli Quran tuh bagus juga. Katanya lambungnya bermasalah.
Ya, kita sering dengar berapa orang sakit meninggal karena lambungnya, lambung pencernaannya. Ini juga, ini setan juga dia sakit dia tuh, ya, sebagaimana manusia sakit lambungnya. Fa'in qulta, jika Anda bertanya, fakaifa ta'lamu makaidahu, gitu. Wa kaifa at-tariqa ila ma'rifati dzalik. Bagaimana Anda tahu, ya, kaidah apa tadi? Tipu dayanya iblis. Wa kaifa at-tariq ila ma'rifati dzalik. Dan bagaimana, ya, caranya bisa mengetahui gerak-gerik tipu dayanya setan. Fa'lam, ketahuilah, anna lahu wasawisun hiya bi manzilati sihamil lati yarmiha. Ini jago logika nih masalah ini. Istilah ini. Ketahuilah bahwa setan itu punya wasawis. Kan sebetulnya dia berarti waswis, ya. Coba. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, waswas yang tersembunyi. Tapi maksud di sini secara paham maksudnya, ketahuilah bahwa setan itu punya wasawis, punya perangkat lah, punya alat, ya, alat yang hebat katanya. Hiya bimanzilatis sihar, dia bagaikan apa sihar itu? Panahan, ya, busur panah. Allati yarmiha, yang dilepasin. Wadzalika innama yatabayyanu laka bi ma'rifatil khawatiri wa aqsamiha. Dan hal itu bisa diketahui dengan apa? Khawatir, lintasan-lintasan pikiran dan bagian-bagiannya. Jadi nanti kita mulai mendalam nih, mengenali namanya lintasan-lintasan pikiran. Atau bapak-bapak di rumah, pengen doa, ya, pengen tahajud, pengen baca selawat 1000 kali, ya, itu namanya. Ada juga di rumah malam-malam, pengen tidak janda, pengen maksiat, apa namanya? Itu masing-masing nanti pembahasan beda-beda. Secara umum kalau namanya ada khawatir, lintasan pikiran, lintasan hati. Ya. Dia adanya ini di pikiran hati. Ya. Kalau yang baik itu dari Allah, dari malaikat. Kalau yang jelek namanya bukan khawatir, hawajis namanya. Hawajis itu dari setan secara umumnya. Nah, ini di sini perinci lagi, dipilih masing-masing. Ada yang ilham, waswas, nafsu hawa nafsu macam-macam. Ya. Baik, kita mulai. Jadi nanti bapak-bapak merasakan, oh, yang datang nih masa namanya dia tahu, ya. Kalau dia tahu tuh, oh, ini yang datang dari godaan harta, oh, ini perempuan, oh, ini tahta, oh, gitu. Wasani, dan yang kedua, anna lahu hailan, ya, hialan, bahwa setan itu punya trik. Ya, akal bulus bahasanya. Hiya bimanzilati syabakat allati tansabuha.
Setan ini punya trik, akal bulus. Itu seperti apa? Seperti syabakan. Apa syabakan itu? Yang kata ada kayak buat nangkep ikan apa tuh? Jaring. Ya. Jaring adalah titang sebuah yang dipasangnya. Hati-hati kita jangan terperangkap. Ya perangkap dia. Wadzalika yatabayyanu laka bi ma'rifatil makayin. Hal itu bisa Anda ketahui dengan itu tipu dayanya wa ausafiha dan sifat-sifatnya, ya, wa majariha dan jalan-jalannya, ya. Walaqad dzakara ulama'una radhiyallahu anhum abwaban fil khawatir. Dan ulama-ulama kita telah menyebutkan, semoga Allah ridha kepadanya, telah menyebutkan pintu-pintu, ya, fil khawatir, dalam lintasan-lintasan pikiran. Waqad sonafna fil madini, nahnu sonafna, beliau menggunakan isim dhamirnya dan jamaknya. Enggak, sonaf itu harus sonafna. Kami telah mengarang sebuah buku samainahu Talbis Iblis, yang kami namakan namanya Talbis Iblis, ya. Buku namanya Talbis Iblis. Apa? Iblis membuat rancu. Talbis disamar-samarin, demikian kita terperangkap semua. Kemudian wa kitabuna hadza la yahtamilu ifthar. Tapi buku saya ini katanya, ya, tidak banyak berbicara atau tidak panjang lebar lah kalau bahasa ini. Tidak panjang lebar berbicara tentang hal itu. Lakinna nadhkuru laka insyaallah taala min kulli wahidin minha aslan. Tetapi ya, saya atau kami di sini akan menyebutkan untuk Anda semuanya insyaallah di setiap, ya, dari itu akan saya sebutkan apa? Aslannya, pokok-pokoknya, ya. Kafian idza i'tasamtahu bihi. Cukuplah insyaallah jika pokok-pokok ini saya sebutin, ya, garis-garis besarnya, dan antum berpegang teguh kepadanya, ya. Nah, cara-cara ini insyaallah Anda akan selamat gitu. Mulai fa'amma aslul khawatir. Adapun pokok atau sumbernya khawatir, ya, lintasan-lintasan. Fa'lam, ketahuilah, Allah Ta'ala, ini saya perhatiin dari banyak ada hurufnya kurang pas, ada yang lebih, jadi kalau kitab tegar juga makanya pegangnya ke Ibnu Nahu. Fa'lam Allah Ta'ala wakkala, ya, wawunya makanya wakkala bi qalbi ibni Adam malakan yad'uhu ila al-khair yuqalu lahu al-mulhim wa li da'watihi ilham. Nah, yang pertama, ya, ada malaikat mulhim namanya ilham, ya. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mentaukilkan, ya, akan memberikan kepada hati manusia malaikat, yang malaikat itu yad'uhu, selalu mengajak hati kita ilal khair, kepada kebaikan. Nah, yuqalu lahu, malaikat seperti itu dinamakan al-mulhim. Apa? Allah kasih kita di hati kita malaikat. Jadi begini, setiap manusia yang lahir itu Allah langsung rendengin tuh, ada malaikat, ada setan. Malaikat di sebelah sini kanan, setan sebelah kiri. Terus dia berlomba-lomba mana yang kuat. Nah, kita nanti ada sifat malakati, malaikat samai Allah. Ini dia, ya, safirin bawah neraka, begitu istilah-istilahnya. Jadi yang pertama, ya,
Allah Subhanahu wa taala melekatkan di hati manusia seorang malaikat, yang malaikat ini terus ya menyerunya, mengajaknya kepada kebaikan. Dan malaikat ini dinamakan malaikat mulhim, ya, walida'watihi ilham, dan ya ajakan itu namanya ilham. Nah, ya, jadi bapak-bapak mulai kalau yang masuk ke hati kita, pikiran kita, tapi baik-baik, berarti namanya ilham, ya, gitu. Wasallata, ada Allah itu ya, dibuang. Wasallata fi muqabalatihi syaitanan, ya, sebaliknya. Muqabilah itu muqabilah sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala sallata, ya, menguasai setan, ya, di dalam diri kita, yad'ul 'abda ila syarr. Dia fungsinya nih ngajak kita kepada kejelekan, ya. Yuqalu lahu waswas, ya. Jadi setan yang ada dalam diri kita, hati kita sebelah kiri nih, sini, itu yang ngajaknya kepada kejahatan, terus itu istilahnya dinamakan waswas, ya. Jadi ada apa? Ada mulhim, malaikat mulhim, setan waswas. Kalau mulhim namanya ajakannya ilham. Kalau jahat ajakannya apa? Walida'watihi waswasah, ya. Ajakan itu bernama waswasa, pelakunya waswas. Oke. Fal muhimmu la yad'uhu. Ini bapak-bapak kitabnya masih sama nggak? Di sini saya fal mulhimu la yad'uhu la ilah, ya, harusnya ilah, tambahin ilah, nggak nyambung itu, ya. Jadi fal mulhimu, malaikat mulhim, ya, tadi yang mengajak kebaikan, la yad'uhu, tidak mengajak kita nih hamba illa orang illa khair, kecuali mengajak kebaikan. Itu namanya apa? Nabi, ya, ini manfi, pokoknya maknanya hanya gitu. Malaikat mulhim itu hanya mengajak kepada kebaikan, gitu, ya. Terjemah singkatnya begitu. Kalau pada kalimat malaikat mulhim tidak menyeru seorang manusia, seorang hamba, ya, illa, melainkan ila khair, kepada kebaikan. Bahasa yang ringkasnya, malaikat mulhim, ya, hanya menyeru kepada kebaikan. Sementara ya si waswasu wal waswasu la yad'uhu illa, ini benar nih, ya, maksudnya pakai illa. Sementara si waswas juga, setan waswas, tidak menyeru manusia illa syarr, kecuali kepada kejahatan. Artinya dia hanya mengajak kepada kejahatan, gitu ya. Fi qauli aktsari ulama'ina, ya, pada banyakan pernyataan ulama-ulama kita. Wa qad hukiya an syekhina rahimahullahu, telah diceritakan dari guru kami, semoga Allah sayang kepadanya. Apa ceritanya? Inna syaitana rubbama yad'u ila al-khair wa qasdahu fi dzalika syarr. Hati-hati tuh. Pokoknya setan punya kagak ada yang baik dan diri dia jelek aja. Nih ya. Katanya apa? Kata gurunya, sesungguhnya syaitan itu rubbama yad'u ila al-khair, terkadang dia ngajak ke kebaikan. Itu wa qasaduhu ya, wa qasaduhu, katanya fi dzalika syarr, maksudnya mah jelek gitu. Ya, awal-awalnya doang ya
Paham ya? Bi ayyad'uwa, ini dijelasin namanya. Bi ayyad'uwahu ilal mafduli, liyamna'hu 'anil fadili. Au yad'uwahu ilal khair liyajarrahu ila dhanbin 'azimin la yafi'u khairahu. Ya. Bi ayyad'uwahu ilal mafdul. Setan nih ngajak kita, punya hamba ya kita, ilal mafdul, pada amal-amalan yang berbentuk sunnah. Ujian nih Pak, bapak-bapak tahajud bangun, dan mafdul. Giliran fadil subuh hilang tidur. Paham ya? Jadi ada orang tergoda dia. Kalau hal yang sunnah-sunnah dia kencang, giliran wajib lembeh. Harusnya wajib yang kencang, sunnahnya ya. Kalau wajib kan emang modal, kurang satu rugi gitu. Keuntungannya di mana? Di mafdul sunnah. Ini istilah ulama mafdul fadil sunnah, wajib. Kadang setiap ulama punya istilah-istilah sendiri gitu. Jadi setan mengajak Anda kepada hal-hal amal-amal yang bersifat sunnah itu, liyamna'ahu 'anil fadil, untuk mencegahnya daripada berbuat yang fadil, yang wajib. Paham ya? Gitu. Pura-pura baik aja. Pura-pura baik aja. Pura-pura baik. Itu bisa. Pura-pura aja. Jadi pemilihan kata dan terjemahan bukan pura-pura. Boleh Pak gitu. Saya kalau lagi ngajar terjemah sama mahasiswa gitu, ayo. Karena terkadang setiap teks itu diterjemahkan lain kepala, hasilnya beda-beda. Tapi yang penting pemahamannya paham makruh. Kalau kosakatanya tergantung kosakata yang dia miliki, gitu. Banyak apa kagaknya. Kalau dia doyan membaca, bagus bahasanya. Baik. Ya, udah habis ya. Atau yad'uwahu, ya ini kita atofkan ke atas. Yad'uwahu ila khairin, atau terkadang setan ngajak kita kepada kebaikan. Ya, liyajurrahu ila dhanbin 'adzim, agar kita terseret ya kepada dosa yang besar. Ini la yafi'u khairahu, datang yang udah ya azan ya. Ya, saya takut aja salah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi insyaallah di waktu lain. Jadi maksud tadi apa? Ada orang beramal, terus kata setan. Tapi ada ujub nanti. Ujub dosa lagi. Paham ya? Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعافنا يا كريم وعافنا يا رحيم. اللهم أكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم الدين ثم ننشرها، وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم، ورزقنا لذة الطاعة والعبادة وتقبل يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.